terkait dengan persoalan ibadah haji dan umroh. Sebelum kita mulai, hari ini Alhamdulillah Haji 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi terlaksana sudah. Hanya ada 1000 jemaah haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Di sebalik itu ada 5000 lebih jemaah haji Provinsi Riau yang gagal berangkat. Begitu juga sebanyak 220.000 lebih jemaah haji Indonesia yang gagal berangkat pada tahun ini. Seperti apa betul baik suasana hari ini di Tanah Suci maupun ke depan tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini. Baik, Pak Kasih, kita ingin dapatkan informasi terkini kepada Pak Kasih ini yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji hari ini. Faktanya adalah hanya 13 orang warga negara Indonesia yang mampu dan dipilih untuk melaksanakan ibadah ini. Apa yang menjadi informasi di Kementerian Agama hari ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bersua dengan kita semua dalam kesempatan ini. Jadi memang betul informasi yang kami terima dari Kementerian Agama Pusat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Arab Saudi memutuskan ada 1000 jemaah haji, 30%-nya berasal dari warga Arab Saudi, khususnya adalah petugas kesehatan dan petugas keamanan. Lalu ada 70% itu ekspatriat atau dari 160 negara yang warganya menetap di Arab Saudi yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Indonesia kebagian 13 orang. Ada yang dari Riyadh, itu ada guru yang dari Riyadh, ada juga yang dari Tabuk dan dari berbagai daerah yang ada di Arab Saudi. 13 orang. Pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini memang dalam pandemi COVID-19 ini protokol kesehatannya sangat ketat, super ketat, Pak. Kenapa saya katakan? Berdasarkan informasi yang kita terima itu, pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah pada tahun ini hanya selama 9 hari. 9 hari. Tanggal 4 sampai tanggal 8 itu jemaah di karantina di hotel di Mekah itu. Kemudian tanggal 12 itu 12 Zulhijjah maksudnya, itu semua jemaah itu sudah selesai dan kembali pulang ke tempatnya masing-masing di Arab Saudi itu. Jadi hanya 9 hari pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini yang diikuti oleh jemaah haji. Tapi semua aktivitas tetap, walaupun standar SOP COVID-19, iya, semua rangkaian ibadah tetap dilaksanakan? Tetap dilaksanakan. Semua rukun, semua wajib itu dilaksanakan. Kalau kita ikuti secara lebih terperinci itu, tanggal 4 sampai 8 itu kan karantina di hotel yang ada di Mekah. Tanggal 8 Zulhijjah, pagi itu seluruh jemaah mengambil mikot di Qarnul Manazil. Ya. Lalu juga setelah itu melakukan tawaf kudum dan lalu sa'i. Siangnya itu semua jemaah itu menuju Tower Mina untuk mengikuti seperti yang kita lihat di layar televisi kita ini ya Pak Kasih ya. Oh ya, ini mereka melakukan tawaf ini dengan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu jaraknya itu lebih dari 1 meter kalau kita perhatikan itu, Pak. Ada yang 3 meter. Jadi, hal yang sama juga terjadi di tempat-tempat lain seperti Arafah, Mina, Musdalifah untuk kegiatan yang seperti ini. Betul, Pak. Semua tempat itu dengan standar protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi semuanya diatur, bahkan juga petugasnya itu begitu banyak ya, yang memantau, yang yang mengawal, menjaga
supaya jemaah ini tetap berada dalam alur protokol kesehatan yang sangat ketat itu. Baik, mudah-mudahan apa yang mereka kerjakan selama 9 hari nanti itu tidak ada kendala apapun. Saya ingin ke Buya Haji Kariman Ibrahim. Buya, ini faktanya Buya, hari ini hanya 13 orang yang dipilih. Kita tentu saja berbahagia sekali. Kita tidak tahu amalan apa yang mereka miliki sehingga mereka terpilih pada tahun ini. Menurut Buya nih, adakah orang yang menunaikan ibadah haji ini memang orang-orang pilihan, Buya? Memang begini, semua keinginan kita adalah untuk berangkat ke Tanah Suci itu tidak terbendung ya. Tapi yang berangkat itu semuanya adalah pilihan Allah, bukan hanya 13 orang. Tapi makanya pelaksanaan ibadah haji itu betul-betul manis tata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala izin ya, izin mampu fisik, kesehatan, dan ekonomi. Nah, jadi kalau 13 orang sekarang itu berangkat, itu memang sudah suratan takdir dari Allah Ta'ala. Rahasia apa di sana kita tidak tahu. Makanya ibadah, dosa itu kan rahasia itu. Masa 13 orang ini ada kesempatan melaksanakan ibadah haji. Sementara bukan hanya 13 orang, mungkin ratusan ribu yang ingin berangkat. Tapi Allah Ta'ala berikan rahasia. Apa rahasia di balik ini kita tidak tahu. Nah, Buya, tadi kita lihat dengan suasana yang seperti sekarang ini. Iya. Kita lihat tadi memang tidak seperti biasa kita lihat nengok jemaah haji tawaf dengan jarak yang seperti itu. Iya. Apa menurut Buya makna yang tersirat dalam kondisi yang katakanlah terbatas sekali untuk melaksanakan ibadah ini? Iya, memang pelaksanaan ibadah haji, apalagi kita tengok tawaf tadi itu, di dalam pelaksanaan tawaf itu sirrun ala sirrin. Banyak rahasia yang tidak bisa kita tangkap di sana. Sedangkan jangankan jarak seperti itu, orang rapat saja tak punya kaki sama sekali. Semuanya aman. Semuanya aman. Apalagi dengan jarak yang 3 meter tadi ada lebih kurang, ada 2 meter lebih kurang, ada 1,5 meter. Itu hanya secara pandangan ilmu kesehatan. Tapi rahasia Allah kita tidak tahu. Makanya dalam pelaksanaan tawaf itu sirrun ala sirrin. Banyak rahasia-rahasia diberikan Allah. Tidak bisa dilukis dengan kata-kata kesenangan orang pelaksanaan ibadah tawaf itu. Baik. Apalagi seperti yang kita lihat di layar televisi. Iya. Memang ya tetap syahdu walaupun mereka berjarak agak jauh itu, tapi menengok suasana yang terjadi di Masjidil Haram juga sangat luar biasa kiranya. Iya. Nah, Buya, ada yang ingin kita tanya Buya. Boleh. 5.047 orang gagal berangkat nih Buya. Iya. Menurut Buya ini makna apa yang harus sama-sama kita lihat, katakanlah kita pahami secara bersama ketika ada keterbatasan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini? Ya, kalau menurut saya disinilah letaknya Rahman dan Rahimnya Allah. Kasih sayangnya Allah menengok hambanya tertunda. Karena mungkin ada istilahnya mudarat dan manfaat. Jadi Allah memberikan manfaat kepada orang-orang yang 5.000 lebih tak jadi berangkat. Kan ada dalam kisah itu ada 600.000 orang berangkat haji. Satu cuma yang mabrur. Nah, yang satu mabrur itu orang tidak berangkat pula itu. Coba bayangkan. Ini kan dikisahkan ada bertengkarnya itu antara malaikat. Siapa yang mabrur itu? Nah, dikisahkan dalam kitab Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi dikisahkan di situ begini, Abdullah bin Mubarak itu mencari orang yang siapa yang haji mabrur itu. Padahal dia tidak berangkat, tidak membayar, tapi uangnya sudah siap. Nah, jadi pada satu saat ada dalam kitab itu diterangkan nama. Ada dalam kitab yang lain tidak diterangkan nama. Siapa orang itu? Dan desanya terletak atau di kampungnya Damaskus. Tukang sepatu lagi. Nah, jadi istilahnya malaikat tadi cari siapa orangnya. Dalam kitab ada disebutkan itu Muwafaq. Namanya Muwafaq, seorang tukang sepatu. Nah, jadi orang tukang sepatu ini sudah berpuluh tahun mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Dikumpul. Pada satu saat istrinya dalam keadaan hamil. Hamil. Jadi begitu dia balik dari kerja memperbaiki sepatu orang, istri bilang, "Bang, ini ada harum yang semerbak. Dari rumah siapa ini, Bang?"
Nah, dia carilah rumah orang ini. Jumpalah seorang nenek. Nenek ini memasak, ada yang mengatakan kambing, ada mengatakan keledai. Tapi kambing ini tidaklah halal. Kenapa tidak halal? Karena sudah dibuang orang di tong sampah, mati, bangkai. Nah, jadi seorang nenek tadi memasaklah seekor kambing, sebahagian dari kambing untuk apa? Karena cucunya 3 hari 3 malam tidak makan. Dan 3 hari tidak makan. Nah, sampai-sampai ditanyakan oleh muwafaq yang tukang sepatu tadi, Bu, kok sanggup ibu masak bangkai yang kayak begitu, tidak disembeli, itu pun sudah bau. Jawaban nenek singkat saja, demi sang buah hati belayan jantung anakku, supaya dia hidup, supaya dia dapat makan. Begitu muwafaq mendengarkan ungkapan seorang nenek, lari dia pulang, bilang sama istri, saya tak jadi berangkat haji. Semua uang yang hajinya itu dikasih kepada nenek tadi. Belilah beras, belilah ikan, belilah cabai, belilah bawang. Begitulah bahasa kitanya, supaya bisa menyambung hidup. Inilah malaikat mengatakan 600.000 yang berangkat haji, tak satu pun yang mabrur kecuali muwafaq. Dia tak berangkat. Nah, persoalan, ada enggak orang kita yang sudah mendaftar haji ini mewakafkan uangnya untuk fakir miskin? Tapi baik Buya, paling tidak Buya, ya, ini sangat tepat dan mengena bagi jemaah yang gagal berangkat ini. Ya. Paling tidak mengobati rasa kerinduan hati untuk tanah suci. Benar. Okay. Nah, saya ingin balik ke Pak Kasih Haji. Pak Kasih, Iya Pak. ini kita ingin juga tahu nih. Tadi Buya Kariman Ibrahim menyampaikan banyak hal tentang suasana kebatinan itu tadi. Tapi saat Idul Adha, hari ini faktanya Idul Adha sudah berlangsung. Persiapan dan tahapan haji ini berlangsung juga atau memang hari ini di-stopkan dulu dan menunggu habisnya masa haji 2020? Jadi semua persiapan itu tetap kita lakukan. Apa persiapan yang harus dilakukan yang berkaitan juga dengan jemaah adalah manasik. Okay. Bahkan kami sudah di kantor kemarin itu hari Kamis sudah menjadwal untuk melakukan pertemuan virtual dengan seluruh kepala KUA seprovinsi Riau yang sudah kami rencanakan waktunya dengan masing-masing kabupaten kota itu untuk membahas bagaimana pelaksanaan manasik yang akan dilakukan oleh kepala KUA kecamatan. Jadi semua persoalan semua tahapan itu akan tetap dilakukan. Kita tidak ingin Abang Da, kita tidak ingin kita punya waktu 1 tahun, tetapi jemaah kita tidak melakukan apa-apa. Iya. Pemantapan ilmu manasiknya juga mesti, pembekalannya itu mesti dilakukan. Iya. Sehingga waktu yang lebih panjang ini betul-betul bisa memberikan kesempatan kepada jemaah kita untuk menggali ilmu manasiknya menjadi lebih mantap lagi. Jadi kita akan melakukan manasik nanti. Manasiknya dilakukan. Oke, baik. Ya, ini menarik karena memang masa jeda ini kalau tidak baik-baik digunakan secara cermat, mungkin ada hal-hal yang hilang, katakan terlupa. Nah, dalam kaitan ini kan secara matematis kita juga mendengar ini yang gagal berangkat tahun ini secara otomatis berangkat di tahun yang akan datang. Iya. Nah, ini secara otomatis seperti itu atau ada bentuk lain yang digunakan aturan regulasi oleh Kemenak? Karena yang tahun depan seharusnya berangkat kan mundur 1 tahun semua gitu. Iya. Jadi dalam keputusan Menteri Agama nomor 494 itu disampaikan bahwa jemaah haji pada tahun 1442 Hijriah itu adalah jemaah yang ditunda dari tahun 1441 itu yang sudah melunasi BP-nya, biaya perjalanan ibadah hajinya. Kalau dia sudah melunasi kemarin, maka dia otomatis menjadi jemaah pada tahun yang akan datang. Otomatis. Nah, kecuali kalau dia menarik uang BPIH-nya. Iya. Jadi BPIH itu kan ada 2, ada BPIH awal itu 25 juta.
ada yang BP pelunasan yang sekitar 8 juta. Ada juga yang 7.600.000 ya, yang lebih kurang itu. Kalau hanya BP pelunasan yang ditariknya, itu tidak menutup peluangnya untuk naik haji. Artinya tahun depan tinggal melunasinya lagi. Tapi kalau BPIH-nya itu yang setoran awal yang diambilnya, yang ditariknya, berarti sudah tidak niat mau haji. Ya, kita temukan beberapa data di Indonesia, umpamanya memang ada yang memanfaatkan dan mengambil dana itu untuk ya katakanlah menggunakan sesuatu pada 1 tahun ini. Tapi yang tidak boleh itulah menggugurkan nomor porsi yang dia mengambil sekitar 25 juta 25 itu. juta. Baik. Saya ingin ke Buya Kariman Ibrahim nih. Iya. Masih kita ingin lanjutkan yang tadi Buya. Boleh. Nah, selaku pembimbing manasik haji, guru di KBIH, kemudian banyak hal lain yang Buya lakukan ini dengan calon jemaah haji ataupun sudah jemaah haji. Menurut Buya ini, apa yang mereka harus katakanlah siapkan diri dari sekarang? Ya, semua kita yang akan berangkat haji, berangkat umroh, ataupun guru-guru seperti kita mengulang haji, yang pertama itu adalah ilmu. Ilmu dulu. Makanya kalau dulu dalam historis sejarah yang berangkat haji itu kan para ulama itu. Ulama-ulama, jadi mereka tidak ada manasik karena mereka punya ilmu. Baik, Buya, kita karena forum ini forum orang ramai, kita dahulukan pemirsa kita yang ada di rumah. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa nih Bapak? Halo, dengan siapa nih? Oke, putus. Iya. Buya, silakan lanjutkan nih. Apa yang mereka harus lakukan? Iya, yang pertama itu adalah ilmu. Memang istilah al-hajju arafah kan, haji itu adalah wukuf Arafah, tapi tanpa ada ilmu, berarti kan jalan-jalan. Makanya Buya saya dulu mengajarkan ilmu dulu. Makanya di sekarang kenapa itu Kementerian Agama sejak pusat sampai ke bawah, malah sampai organisasi, malah sampai kelompok-kelompok tertentu diadakan manasik, berilmu supaya mereka itu tidak cuma-cuma berangkat ke tanah suci, sudah uang sudah banyak dikumpulkan, sudah bertahun-tahun, nanti ke sana linglung, tak tahu apa-apa dibuat. Maka disinilah kebijakan Departemen Agama, Kementerian Agama membuat manasik itu dari tingkat ke tingkat. Dan kami pun tidak hanya menemukan dari tingkat ke tingkat itu, malah ada golongan ke golongan. Mereka juga ikut dari manasik dari Kementerian Agama, sejak dari provinsi, kabupaten, kecamatan. Mereka membuat lagi. Itu sebut dengan kelompok-kelompok karena mereka ingin lebih puas nanti dapat meramal ibadat. Disinilah guru-guru kita selalu berbagi ilmu lah. Maka ilmu yang pertama diwajibkan sekali. Yang kedua baru istilah luruskan niat, bukan masang niat. Karena kenapa luruskan niat? Kalau kayak kita nih dari penyuluh agama, guru-guru, ustaz-ustaz kan gitulah kan. Karena buya-buya kita mengajarkan iblis itu sangat pandai berdendang dan bergoyang. Kalau goyang kita keroncong, iblis goyangnya keroncong. Kalau goyang kita tuh dangdut, dia goyang dangdut. Artinya iblis tidak senang kalau amal ibadat kita tidak rusak. Maka disinilah luruskan niat. Baik, kembali kita jemput telepon yang ada di rumah ini. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa nih Bapak? Iya. Halo, dengan siapa nih? Halo Bapak, kami dengar suara Bapak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Monat nih Pak. Pak Monat? Iya. Silakan Bapak. Dari Pak Monat. Iya, silakan Pak Monas. Iya, mau nanya nih Pak. Silakan. Apa kira-kira syarat untuk mendapatkan haji yang mabrur Pak? Baik. Oke, baik. Ya. Pak Monas. Iya, aja, Pak. Pak Monas. Apa syarat untuk mendapatkan haji yang mabrur? Pak Monas. Iya. Bapak sudah melaksanakan ibadah haji? Sudah. Alhamdulillah. Baik Pak Haji, kita terima kasih Pak Haji atas teleponnya. Ya, kita akan tanyakan ke Buya kita malam hari ini. Baik Buya, langsung tanya soal syarat-syarat itu tadi. Ya, sebetulnya haji yang mabrur itu secara
rahasia Allah ya siapa yang mabrur itu. Tapi kita hanya bisa alamatul mabrur. Tanda-tanda manusia itu mabrur itu apa? Yang pertama, niatnya lurus. Niatnya lurus. Yang kedua, harta yang dibawa itu bersih. Harta yang dibawa itu harus bersih. Keluarkan zakatnya. Jangan gara-gara setetes minyak tanah habis gulai sekanca tak dapat dinikmati. Kan gitu kan? Kalau umpamanya ongkos kita 33 juta, dikeluarkan 2,5%, berarti lebih kurang umpama 900 atau 1 juta. Nah, yang 1 juta itu bukan milik kita, orang lain. Maka sebelum berangkat haji, niat lurus, harta wajib dikeluarkan. Yang ketiga, syaratnya pergaulan wajib bersih. Makanya sebelum berangkat haji, suami istri minta maaf, sama orang tua minta maaf. Baik, kita dahulukan ini. Walaupun Boleh. nanti Buya akan sambung itu. Boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Bapak? Dengan Pak Zamran di Panam. Pak Zamran di Panam. Pak Zamran sudah naik haji? Iya. Sudah menunaikan ibadah haji? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Kita doakan. Sila Pak Zam. Iya ini Pak Ustaz. Yuk. Kami tertarik sekali dengan penyampaian Buya kalimat tadi. Ya, makasih. Bahwasanya kata beliau setiap melakukan ibadah itu perlu dengan izin. Itu kami ingin menanyakan ilmu apa yang harus dilakukan waktu melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Wukuf ya. Baik. Itulah yang kami tanyakan karena ilmu di sini namanya banyak sekali, tapi ilmu yang mana yang hati yang Iya. harus kita lakukan. Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak Zaman. Ini soal beliau tanya soal wukuf. Saya Iya. ingin Buya menyambung lagi. Tadi Buya sebut ciri kemabruran itu sebelum berangkat. Nanti Iya. disambungkan dengan ilmu yang diinginkan oleh Pak Zaman tadi. Boleh. Silakan, Buya, lanjut. Oke, yang ketiga tadi yaitu pergaulan harus bersih. Ya, pergaulan harus bersih, minta maaf suami istri, sama orang tua, sama tetangga, segala macam. Karena itu berhubungan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi haji takkan mabrur kalau kita tidak akur berangkat. Makanya itu zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan. Kemudian secara singkat, kemudian Bapak Haji Zamran ya. Ya. Pak Haji Zamran, ilmu apa yang kita harus lakukan di Padang Arafah? Yang pertama adalah bersihkan diri. Baik, nanti kita akan ada gambaran tentang apa nih. Tapi silakan Boleh. Pak Buya lanjutkan. Oke, jadi ilmu yang dilakukan di Padang Arafah itu menyadari diri siapa kita sebenarnya. Siapa kita sebenarnya. Maka di Padang Arafah itu bukan mengenali orang, tapi mengenali diri sendiri. Sebetulnya Bapak pemirsa, Ibu orang tua saya, segala macam kami ini, itu siapa sebenarnya kami ini, Bapak Ibu tidak tahu. Apakah benar saya ini ustaz? Apa benar kami ini orang soleh? Apa benar kami ini orang alim? Atau siapa kami sebenarnya? Bapak Ibu tidak tahu. Tapi siapa Bapak Ibu sebenarnya? Dimanapun Bapak Ibu sebenarnya, siapa sebetulnya Bapak Ibu yang tahu? Maka ilmu di Padang Arafah itu ilmu menyadari diri. Siapa kita sebenarnya? Oh, saya dulu pemabuk, saya dulu pemaling, saya dulu Islam pemerkosa, saya dulu umpamanya tenggen, saya dulu macam-macam lah. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Maka di Padang Arafah itu ilmu yang kita bawa adalah ilmu menyadari diri siapa kita sebenarnya. Maka didahuluilah kita di sana tuh istighfar sampai ratusan kali. Supaya apa? Supaya ampunan dosa kita. Makanya Padang Arafah itu cobalah yang disebut dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa baru Allah Ta'ala ampunkan dosanya setelah ia menyadari dirinya berdosa? Baiklah, saya ingin kembali ke Pak Kasih Haji ini soal nanti Ustadz Buya silakan sambungin itu yang menarik itu tadi. Tapi Pak Kasih, kita juga ingin tahu. Ya, kita dahulukan telepon dulu. Ya, sila. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa nih Bapak? Ini dari Pak Mundes lagi. Iya, silakan Bapak. Iya, Mundes lagi. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Ini mau menambah sedikit. Kalau pertanyaan bagaimana kalau kita mengamalkan SMS, Pak? Aha.
SMS apa tuh Pak? SMS Pak? Siapa kita, mengapa dan dari mana Baik. hal yang bukan ada mulia. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih. Kita sudah tangkap pesannya walaupun agak terputus-putus sambung telepon kita tadi. Ya. Saya tahan ini. Saya ingin Pak kasih melanjutkan fakta yang menarik itu bahwa hari ini mau tidak mau semua kita memang harus mengalami dan ya menjalani 22 tahun antrian waiting list untuk menunaikan ibadah haji di Provinsi Riau. Bisa Pak kasih uraikan pada kita ini di mana-mana saja bentuknya dan apa yang harus calon jamaah dan masyarakat luas ini ketahui, Pak? Ya, saat ini data terakhir yang kita rekap pada akhir bulan lalu, bulan Juni, itu menyebutkan bahwa ada sebanyak 103.464 orang jemaah kita yang Masya sudah Allah. mendaftar. Dan waiting listnya itu sampai dengan 22 tahun, Pak. Jadi waiting list kita sampai 22 tahun berdasarkan data Siskohat yang kami terima. 22 tahun ini untuk Riau adalah kuota provinsi. Memang ada beberapa daerah yang menggunakan kuota kabupaten seperti Sulawesi Selatan, itu bahkan sampai 35 tahun, Pak. Masya Allah. Waiting listnya. Dan kita 22 tahun itu agak lumayan ya. Walaupun ini bukanlah jangka masa yang sebentar, ini masa yang panjang, penantian yang panjang tentunya, yang harus disikapi dengan menyiapkan diri dengan sebetulnya, dengan niat yang betul, dengan menjaga kesehatan juga, dan juga beberapa hal yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ya. bersihkan harta, bersihkan pergaulan kita, karena hablum minannas, hablum minallah dan hablum minannas itu harus seimbang supaya kita nantinya ketika datang waktunya siap secara lahir dan batin melaksanakan ibadah haji. Baik, Pak Kasih, soal 22 tahun ini kan terus bertambah ini. Iya. Bertambah, bahkan hari ini yang gagal berangkat, dia secara otomatis menunda yang 1 tahun belakang itu tadi. Iya, betul. Menurut Pak Kasih, apa yang menurut Pak Kasih terjadi di masyarakat kita di tengah situasi katakanlah pandemi dan segala macam, keinginan untuk beribadah ini tidak turun semangatnya di masyarakat kita? Betul lah. Semangat kita justru semakin kita perhatikan semakin bagus, Pak. Cuma di dalam data Siskohat. Baik, Pak Kasih tahan sekejap nih, kita jemput kembali penelpon kita. Oke. Halo, Assalamualaikum. Oke, putus. Baik, Pak Kasih, soal yang tadi itu, soal minat tuh dan keinginan yang kuat itu. Kita perhatikan dari 103.464 ini kan justru menunjukkan bahwa minat masyarakat, semangat giroh masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji itu begitu tinggi. Beberapa waktu yang lalu itu masih angka 20 tahun, bahkan 18 tahun pada beberapa tahun sebelumnya. Sekarang sudah 20 tahun. Sekarang sudah 22 tahun. Baik, kita jemput telepon kita kembali yang ada di rumah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Bapak? Dengan Pak Roy. Pak Rory. Ya, Pak Roy di mana Pak Roy? di Jember. Di Jember. Ya. Oke, Masya baik. Allah. Masya Allah. Oh, silakan Pak Roy. Halo. Ya. Ya, silakan Pak Roy. Ini kalau haji. Ya. Halo. Ya. Silakan Pak Roy, kami mendengar suara Bapak. Oh iya, makasih. Kalau haji, kalau di sini mau berangkat haji, sebelum berangkat haji, sebelum berangkat haji, Ya. nuduh orang mencuri uang begitu, bagaimana ya, Pak? baik. Pak Haji Roy, Pak Roy, Ya, Bapak sudah menunaikan ibadah haji? belum. Belum, ada rencana. Kita berniat dan mendoakan Bapak bisa melaksanakan ini. Ya. Baik, Pak Roy di Jember. Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Roy. Kita Halo. ada lagi Pak Roy? Ya, udah begitu aja. Baik. Ya. Terima kasih Pak Roy yang ada di Jember.
luar biasa, jauh. Iya, jauh sekali. Di Pulau Alhamdulillah. Jawa. Tambah sanak keluarga. Ya, baik. Tadi 22 tahun sudah, saya ingin ke Buya. Boleh. Buya, Iya. mungkin dalam rentang tadi. Heeh. Tadi Buya bersihkan hatta, Iya. bersihkan. Ini ada yang menjadi catatan Pak Roy yang ada di Jember ini Iya. soal katakanlah mencuri, korupsi dan ya Iya. katakan hal yang sejenisnya lah. Iya. Jadi begini, kalau harta yang tidak baik dibawakan, Allah tidak terima. Allah tidak terima. Niat pun, harta pun bagus, tapi niat tidak bagus tidak juga Allah terima. Makanya di sana, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi harta bersih, niat bersih, yang dibawa bersih. Ini barang yang tidak bagus dibawa, maling dulu baru haji kan gitu. Tapi ada juga orang haji maling, ada juga itu. Nah, jadi ini kita luruskan, makanya ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, janganlah barang yang tidak baik dibawa. Yang baik itulah dibawa. Supaya apa? Supaya Allah terima haji kita. Baik. Ah. Nah, soal ini nih, menurut Buya, Ya. banyak juga orang yang kadang-kadang menyebutkan apa Ya. yang terjadi kita lakukan di sini. Nanti di Arafah, di Mina, ditunjukkan Allah kekuasaannya dengan perilaku kita yang terjadi di tanah air. Iya. Siapa kira Buya? Oke. Tapi kita tahan Buya sebentar. Boleh. Dan Pak Kasih kita jemput Oke. walaupun yang ada di rumah. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bu? Dari Kusmina. Bu Sumina. Ibu sudah menunaikan ibadah haji? Belum Pak, ini yakin Pak. Niat. Sudah mendaftar. Baik, alhamdulillah sudah mendaftar. Sila Bu Sumina. Tapi lama kali buat 20 tahun, 22 tahun Pak. Baik, 22 tahun. Ibu di Pekanbaru? Iya. Baik, 22 tahun. Ibu rasanya terlalu lama, Ibu? Ibu sekarang umur udah 65 Pak. 65 tahun, baiklah. Tambah 22, 80. Oke, baik. Iya, Ibu Sumina, kita tanya nanti sama Pak Kasih kita ini apa solusinya kira-kira. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Sumina. Kita tahan yang ini. Ya, assalamualaikum. Baik, Buya. Ya. Lanjutkan yang tadi Buya sebelum ke Pak Kasih kita soal Ya. keinginan dan dampak yang akan terjadi di tanah haram itu seperti apa? Iya, ini senada dengan yang dipertanyakan oleh Bapak kita tadi, SMS itu kan. Siapa kita, mengapa kita, boleh enggak ilmu ini dipakai? Silakan. Dan kemudian apa kerja kita di sini, di sana nanti dinampakkan oleh Allah, kan begitu? Apa betul ini? Saya jawab iya dan tidak. Iya dan tidak. Kalau orang itu kebiasaannya mungkin tak apalah kerja di kampung, pokoknya ada yang tidak baik, sepanjang ia taubat sebelum berangkat, insya Allah Allah tutup semua aibnya itu. Mulai sejak ia berangkat dalam perjalanan sampai melaksanakan ibadah haji, insya Allah Allah tutup itu. Tetapi kalau dia berangkat itu tidak bersih harta, tidak bersih niatnya, tidak bersih pergaulannya, dia tidak pula mau taubat, mau berangkat itu. Insya Allah sebahagian di sana, tidak semua nih, sebahagian Allah tengokkan juga apa kebiasaannya di sini, di sana ditengokkan Allah Ta'ala juga. Baik, saya punya pengalaman soal itu Bu ya. Iya. Waktu itu kita adalah forum perwakilan jemaah. Iya. Kita lihat memang ada orang yang menurut kita tidak mungkin tersasar, tidak mungkin tidak tahu jalan pulang. Benar. Faktanya terjadi. Ya. Ya, karena di sana itu disebut tadi sirun ala sirin. Kita tidak tahu rahasia. Kadang-kadang kita anggap orang tuh guru kita anggap orang tuh fase dengan jalan, tahu dengan berbahasa. Tapi ijab yang ada di mata dan di hati kita ini ditutup Allah Ta'ala. Disitulah makanya kita tak boleh takabur. Sombong sedikit pun tak boleh. Itulah obat kita berangkat ibadah haji ini. Memang sana ada sebagian aib dipertengokkan oleh Allah untuk pelajaran dan iktibar. Malah ada yang tak bisa masuk ke dalam Masjidil Haram, ada yang tak bisa keluar dari Masjidil Haram, ada yang tak nampak Baitullah, ada yang tak mau pulang malah rindunya tidak mau cerai dengan Baitullah. Makanya rahasia tadi itu. Tak semuanya aib yang ada pada diri kita ini dibuka oleh Allah Ta'ala di tanah suci. Banyak Allah Ta'ala menutup daripada membuka. Baik, Buya Kariman Ibrahim. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Kasih. Pak Kasih, tadi ada pertanyaan yang terkait dengan lamanya antrian.
Ya, kembali kita dahulukan telepon yang ada kita dulu. Boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ah, Pak Rahmat sama. mana? Pak Rahmat di Kampar, Pak. Di Kampar. Oke. Baik. Iya, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau ada yang mau ditanyakan Buya. Yap. Nah, Nah, bolehkah anak naik haji sementara orang tua belum pernah naik haji? baik. Pak Rahmat, Iya, Bapak sudah menunaikan ibadah haji? belum Pak. Belum. Oke, baik. Pertanyaan ini kita akan coba jawab. Ada lagi Pak Rahmat? Nggak ada Pak. Baik. Terima kasih Pak Rahmat yang ada di Iya. Kabupaten Kampar. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, Baik. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingin ke Pak Kasih, tadi terpotong ini soal antrian yang begitu lama. Ibu Sumina tadi tak tahan pula dan akan rindu tanah suci. Umur beliau hari ini 65. Adakah regulasi-regulasi yang di Kementerian Agama yang mengatur soal ini nih, Pak? Iya, betul. Bu Suminah ini tidak menjelaskan kepada kita, Pak, apakah dia baru saja mendaftar. Kalau baru saja mendaftar, itu waiting listnya memang 22 tahun. Tapi kalau dia sudah mendaftar beberapa tahun yang lalu, mungkin waiting listnya lebih pendek lagi. Tetapi bagi jemaah yang usianya sudah lanjut, itu ada regulasi yang memberikan keberpihakan kepada mereka. Apa itu? Jemaah prioritas. Jemaah prioritas ini diatur dalam undang-undang itu mulai daripada umur 65 tahun. Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Umur 65 tahun jemaah haji prioritas. Tetapi ada ketentuannya. Yang pertama, umur 95 tahun ke atas. Dengan syarat dia waiting listnya itu sudah 3 tahun. 3 tahun. Lalu umur 85 sampai 94 dengan waiting list 5 tahun. Iya. Lalu kategori yang ketiga adalah umur 65 tahun sampai 84 dengan porsinya sudah berumur 10 tahun. Kalau Bu Suminah ini sekarang berumur 65 tahun, lalu kalau waiting list sekarang itu 22 tahun, artinya kan 87 tahun baru dia Umurnya nanti. secara umur berangkat naik haji. Tetapi karena adanya prioritas ini, insya Allah tahun 75 tahun, umur 75 tahun, karena sudah porsinya berusia 10 tahun, insya Allah tahun 75 tahun dia berangkat naik haji, insya Allah. Alhamdulillah. Ada Jadi prioritas. penjelasan dan regulasi tersendiri soal ini. Ada. Oke, baik. Saya ingin ke Buya Karimat Ibrahim. Iya. Buya, Ha. ini setalikan dengan Pak Rahmat yang ada tadi soal keinginan Buya. Iya. Ada orang yang anaknya berrezeki, sementara Iya. orang tua belum menaikkan ibadah haji. Iya. Yang begini-begini ini menurut Buya seperti apa baiknya? Iya. Tapi kita jemput kembali pemirsa yang ada di rumah ini. Boleh. Halo, assalamualaikum. lagi dari Pak Muhammad yang saya mesti pindahkan. Oh, Ibu Mina, Ibu sudah mendaftar berapa lama? Sudah 4 tahun. 4 tahun. tahun. Baik, baik. Ya. Ya. Oke. Oke. Baiklah. Jadi saya mau kan pendaftaran dulu 2020 Pak. 2030. 2030. Oh, ini Baik. dalam porsi. Ibu tak tahan lagi menunggu 2030 tuh? Baiklah. Itu harusnya cuma umroh Pak. Oke. Tidak kuat rasanya. Baiklah Ibu, kita balik tanya ke Pak Kasih ini. Baik, terima kasih Ibu Semina. Tak puas beliau nih, Pak Kasih jelaskan ternyata beliau sambungkan. 4 Umur tahun. beliau 65 dan sudah antri 4 tahun. Iya ya. Jadi berdasarkan data Siskohat itu diprediksi 2030. Artinya sama nih Bu kesempatannya antara jemaah prioritas di mana Ibu nanti 10 tahun lagi dengan porsi yang akan datang 10 tahun yang akan datang 2030. Jadi mudah-mudahan Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, Iya, rezeki, kesempatan. sehingga pada tahun itu Ibu masih bugar sehat walafiat insyaallah. Baiklah. Kita kembali jemput pemirsa kita yang ada di rumah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Pak. Pak siapa?
Makar. Pak Makar, Ya, Bapak di mana nih? di Tenggerang Utara. Di mana Pak? Tanggerang Utara. Tanggerang Utara. Baik, sila Pak Makar. Ini baru masalah saya nih. Ya. Saya kan berada di Cimahi sudah di 26 tahun. Yang cerita udah berjantung kan. Berjantung dan kita. Saya tanya ibu yang satu lagi, banyak juga udah berat gila gitu. Ya. Jadi Bisa dong bantu ibadah bisa dong bantu. baik Pak Makar, Ya. ada hal yang Bapak ingin tanyakan soal haji dan umroh? Oh, udah bu. Oke, baiklah. Kita terima kasih pada Pak Makar. Lain hal yang ingin beliau tanyakan, tapi Iya. tak bisa kita menjawabnya nih kalau soal ini. Yang kita hadirkan malam ini soal haji dan umroh. Baik, Pak Kasih, soal itu tadi, soal tak sanggup rasanya beliau ini. Mungkin banyak orang yang seperti, jangan ke menunggu puluhan tahun, menunggu 1 tahun saja yang gagal berangkat nih, mungkin rasa hati sudah separuh di Arab Saudi. Iya. Iya. Jadi memang panggilan itu datang kepada seseorang itu bisa Allah panjangkan umurnya, bisa juga Allah berikan rezeki sehingga dia tetap mendapatkan kesempatan itu. Jadi kalau kita perhatikan waiting list kita yang sampai 22 tahun ini, sepertinya bagi sebagian orang ini ada yang merasa tidak masuk akal, menurut kebiasaannya tidak lagi mampu. Tapi insya Allah kalau Allah memanggil, Iya. itu jalannya pasti ada, Pak. Ya, jadi kita perbanyak saja doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang begini kondisi bukan kita saja, se-Indonesia bahkan juga beberapa negara di dunia juga mengalami hal yang sama. Apalagi kalau lihat tayangan yang ada di TV ini soal bagaimana suasana di Arab Saudi ya, sangat Merindu. sangat merindukan kita terhadap Iya. persoalan-persoalan ini. Ada Iya. kegiatan di Mina, di Arafah, di Musdalifah dan segala macam. Tapi Iya. seperti inilah kondisi yang memang kita sama-sama harus hadapi pada Tahun ini. 2020 ini. Saya ke Buya. Ya. Buya, soal tadi itu soal anak dan orang tua. Iya. Ada yang sempat, ada yang belum, ada yang sudah. Iya. Jadi begini, kalau ada anak yang berangkat haji sementara orang tuanya belum, kalau dalam syariat boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi kalau mengkaji dalam usul fikih nanti, kalau dalam fikih ya boleh-boleh saja. Tapi dalam usul fikih ada afdal min afdil. Baik, kita dahulukan ini Buya. Ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa nih Bapak? Mau nanya juga. Dengan siapa nih? Halo, dengan Bapak siapa nih? Iya Pak. Halo? Ini mau nanya nih Pak. Iya, silakan. Dengan Bapak apa nih? Iya. Nama Bapak kita ya. Iya. Halo, silakan Bapak, silakan. Iya. Di nomor kos kita ya. 115.788. Kira-kira tahun berapa nih Pak? Baik. Baik, terima kasih Bapak. Kita untung ada Pak Kasih dari sini. Paling tidak kira-kira perakiraannya nanti seperti apa. Kita ingin melanjutkan. Iya. Buya yang tadi Buya. Iya. Soal fikih, soal hal terkait dengan ibadah ini. Iya, karena masalah ibadah kan masalah fikih kan, masalah sah tidak sah, boleh tidak boleh, afdal lebih afdal. Jadi kalau anak berangkat haji sementara orang tuanya belum, silakan saja, boleh-boleh saja. Tapi ada afdal min afdil. Kalau ingin awak berbakti kepada orang tua, lebih afdal diberangkatkan orang tua. Tapi ada juga di balik itu, tidak wajib sang orang tua didahulukan. Kenapa? Kalau orang tuanya tidak memungkinkan keberangkatannya, disebabkan mungkin karena sudah tuanya, karena mungkin uzurnya, kan gitu, maka anak berangkat besok kemudian hari, tidak wajib orang tua berangkat, tapi anak juga berangkat untuk apa? Membadalkan orang tua. Nah, ini jadi dua dapat di situ. Berbakti kepada orang tua juga dapat, membadalkan orang tua juga dapat. Tuh jadi anak mau berangkat duluan silakan, nanti orang tua menyusul, atau didulukan orang tua, ini lebih afdal. Baik. Nah, Ada itu. fakta yang menarik, Ibu. Iya.
Saminah tadi sampai 2 kali beliau melepon soal keinginan yang sangat luar biasa, Iya. yang rasa hati tak sanggup menunggu begitu lama, dan bahkan dengan umroh pun terasa tidak puas. Tidak Apa puas. terjadi ini, Pak? Memang begini, siapapun berangkat haji yang benar-benar ikhlas berangkat, berkali-kali pun haji, berkali-kali pun umroh, tak akan pernah puas. Tuh. Cuman bagi bapak dan ibu kami, orang-orang tua kami, jemaah-jemaah kita yang belum berangkat, Allah sangat penyayang. Ada dipegantikan Allah Ta'ala amal ibadat sama dengan haji, tapi haji tidak berangkat. Tapi amal ibadatnya sama dengan haji. Ada 6 itu. Yang pertama itu orang yang selalu sholat berjemaah. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Begitulah Allah Ta'ala memberikan kemurahan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Maka kalau orang Bangkinang itu bilang, orang Kampar itu, anak noka melompek-lompek, anak monci di dalam lubang. Kamu kanan tidak dapat, kamu saji jangan sampai lumpang. Jadi itu satu. Jadi walaupun ibu tadi tidak puas, tidak rasanya tidak tahan lagi. Allah menguji kesabaran kita bersama. Allah menguji. Dan yang kedua, pahala yang sama Allah Ta'ala haji dan umrah itu apa? Yaitu tunaikan sholat Subuh. Bukan ba'da subuh itu. Imsya, Isra. Jadi sholat Isra. Karena sholat Isra itu, tetapi kita tidak pulang, ada syaratnya. Begitu kita sholat subuh, mungkin berzikir, mungkin dengan taklim, mungkin baca Al-Quran. Begitu nanti kita masuknya waktu Isra, kita lakukan sholat 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Selama ini mungkin inilah kan sunat, cuman itu orang-orang kita kan begitu itu. Ini gedung studio kita kenapa nampak cantik ini? Karena yang sunat ini. Kalau yang wajib-wajib aja sampai aja dengan batu bata segala macam bisa itu. Tapi karena ada bunga, adanya ini, adanya itu tambah dengan sunat. Cobalah anak gadis anda pakai bedak kan? Enggak cantik nampaknya. Baru dua, Buya. Ada Iya. yang lain yang Buya Masih. Memang kita dengan terbatasnya waktu masih belum kita bicara soal surat Al-Kautsar yang hari ini harus dilaksanakan oleh sebagian jemaah kita. Oke, kalau kita tambah lagi pahala sama dengan haji dan umrah itu, apalagi membaca tahmid, kemudian tasbih, kemudian takbir. Ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir pada selesai sholat. Selesai sholat fardu maksudnya itu. Itu pahalanya itu besar sekali. Tapi kadang-kadang orang kita kan menganggap enggak enteng lah, menganggap tak perlu lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pergi, padahal pahalanya sama dengan haji dan umrah. Itu tidak banyak-banyak, 33 kali, 30 kali, dan takbirnya 33 kali. Kalau ingin nak banyak boleh. Kapan? Cari waktu sendiri-sendiri. Tuh. Saya ingin balik ke Pak Kasih. Kita sudah di penggalan akhir ini. Iya. Kita memperkuat lagi bagaimana soal keinginan jemaah kita itu tadi. Nah, Pak Kasih, kalau 22 tahun itu terjadi, hari ini ada jemaah kita yang ingin berangkat, apa yang harus mereka lakukan ya? Jadi intinya persiapan, ya, persiapkan diri untuk berangkat itu. Kementerian Agama juga launching itu tentang manasik sepanjang tahun. Jadi setiap jemaah yang baru saja mendaftar itu sudah bisa melaksanakan manasik, bergabunglah dengan KBIHU atau umpamanya di mana diselenggarakan manasik haji. Intinya mempersiapkan diri dari sisi menasiknya sudah dapat dilakukan. Yang 22 tahun itu apabila hari ini sudah mendapatkan nomor porsi seperti yang salah seorang tadi menyatakan nomor porsinya 115.000 itu dalam rentang waktu yang 22 tahun. Dan ini bisa dilihat secara online, Pak? Bisa. Jadi untuk melihat porsi kita tahun berapa berangkatnya, itu silakan buka di Kemenak pada Ditjen Hajinya. Di situ ada kolom untuk cek nomor porsi. Jadi di Ditjen Haji itu cek nomor porsi, insya Allah keluar itu.
Tapi kalau saya perhatikan dari Pak penanya kita tadi, itu 115 nomor porsinya. Yang akan berangkat pada tahun depan itu nomor porsinya 84.923. Porsi kita Riau itu setiap tahunnya kan 5.000-an. 5.008 ditambah nanti KBIHU, kemudian juga PHD itu 5.047 jumlah jemaah haji kita setiap tahunnya. Jadi kalau 84.000 sekitar 6 atau 7 tahun tuh insya Allah berangkat. Tapi silakan cek. Iya, oke, soal faktual yang paling sohinya bisa dicek di website. Di website. Sana terbuka sekarang. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan Bapak apa yang... Waalaikumsalam. Sila Bapak, sila. Yang mau tanya nih sama Pak Ustaz, Iya, silakan. keutamaan membaca surah Sayyidul Istighfar, Pak. Sayyidul Istighfar. Keutamaan membaca Sayyidul Istighfar. Baik, terima kasih Bapak. Kita sudah catat tadi soal keutamaan itu. Tapi Pak, saya ingin Pak kasih. Jadi mendaftar di Bank Penerima Setoran Haji, bisa melihat di website. Tapi jangan coba-coba melihat di website tapi belum daftar. Jangan coba-coba. Baik, saya ingin ke Buya Kariman. Iya. Ini soal aktualisasi. Iya. Sekarang ini memang musimnya lagi musim. Tadi ada contoh lain juga. Selain ibadah-ibadah yang Buya kata-kata tadi yang nilainya sama dengan ibadah haji dan umroh, ini ada bentuk lain Pak Mak. Ibadah-ibadah lain seperti Sayyidul Istighfar ini masuk ke dalam kategori itu. Oke, ada yang lain yaitu membaca kalimat tasbih tadi, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu pahalanya luar biasa. Malahan lebih dari pahala haji dan umroh. Karena saktinya orang tua di hadapan Allah itu luar biasa. Raja pun kita di kampung orang duduk dalam singgasana terhormat, dikawal kita kemana pergi, hormat orang bersama kita, baliklah ke kampung duduk dekat mak dan ayah, buyung juga panggilan kita. Jadi beberapa kali pun kita haji gitu kan, jadi pahala itu sangat besar. Makanya senangkan hati orang tua. Makanya kata tuan guru kita Buya Abdul Somad, kita gendong pun orang tua kita sampai ke tanah suci, balik lagi ke kampung halaman, belum akan terbalas budi dan jasa orang tua. Baik. Buya, terakhir ke Buya ini. Dalam aspek yang sekarang ini, Idul Adha, kegiatan ibadah haji dan umroh terlaksana di Arab Saudi. Di sini tentu saja musimnya kita melakukan ibadah kurban. Terakhir kepada Buya, apa yang harus kita maknai bersama? Ya, yang pertama kita maknai adalah syukuran. Syukur bahwa kita nikmat diberikan Allah Ta'ala. Yang kedua, tengoklah kurban itu nanti disembelih. Karena yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Orang yang menengok tetesan darah yang menetes ke bumi Allah Ta'ala itu, orang yang kurban itu diampuni Allah Ta'ala dosanya. Malah Aisyah bertanya, bagaimana kami yang tidak ikut korban? Wa iyalihi, kata Rasulullah. Kalian pun tidak ikut korban, tengok juga. Kalian diampuni. Jadi satu tetes itu khalaqallahu malaikah. Satu tetes seorang malaikat. Jadi jangankan istighfar, induk istighfar. Menengok korban aja diampuni Allah Ta'ala, apalagi induk istighfar. Kan gitu. Saya terakhir ke Pak Kasih Haji, silakan Pak Kasih, apa kiranya yang menurut Kasih harus dicermati ke depan ini soal pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Iya, kami berpesan kepada jemaah yang akan berangkat tahun yang akan datang ya, yang penundaan daripada tahun ini, untuk memperhatikan informasi yang berkaitan dengan manasik yang dilaksanakan di KUA. Jadi nanti di KUA itu ada 8 kali manasik. Juga nanti ada 2 kali manasik yang dilakukan di kabupaten kota. Kemudian juga kapan pelunasan. Jadi informasi-informasi seperti ini mesti diperhatikan juga. Kami juga sudah menyampaikan ada video tutorial tentang manasik haji, ada 20 serial itu yang kami sharekan kepada seluruh KUA. Bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang akan melaksanakan ibadah haji, kalau belum mendapatkan video tutorial tersebut, silahkan hubungi KUA terdekat. Insya Allah bisa
membekali kita tentang manasik haji. Jadi kantor KUA sekarang juga berfungsi sebagai pelayanan ibadah haji, bukan pelayanan untuk Termasuk pesta nikah saja nih. termasuk haji. Baik, terima kasih Pak Haji Rahmat Suhadi. Terima kasih Dr. Haji Kariman malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di jam datang. Amin. Baik pemirsa, demikianlah program Merindu Haji dan Umroh kita malam hari ini. Semoga memberikan manfaat dan pencerahan pada kita semua. Tetaplah semangat, tetaplah menunggu, dan tetaplah untuk melaksanakan niat untuk selalu ke Tanah Haram.